Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas resiko gagal bayar di pinjaman online yang resmi OJK atau pinjol legal. Nah, beberapa hari yang lalu ada yang menginformasikan bahwa aplikasi pinjaman online ini mulai berani untuk menindaklanjuti orang-orang atau nasabah yang gagal bayar melalui jalur hukum, jalur perdata atau pidana. Nah, seperti apa? Yuk kita akan coba baca, teman-teman. Nah, di sini ada informasi bahwa apabila hari ini hingga pukul 23.59 tidak ada konfirmasi pembayaran sama sekali, maka secara administratif sesuai data KTP nasabah kami input dalam daftar nasabah gagal bayar. Nah, selanjutnya kami akan kirim email pemberitahuan perihal blacklist BI checking dan slik OJK sambil menunggu email pemberitahuan nasabah bisa mengecek namanya di web resmi OJK. Nah, ini kalau kalian baru telat 1 hari, 2 hari, atau mungkin ya kurang dari seminggu, nggak usah dipercaya. Ini adalah informasi atau ancaman belaka yang bikin kalian ini takut. Padahal sebenarnya orang sekarang sudah nggak takut lagi yang namanya slik OJK ataupun mungkin blacklist BI checking. Karena memang nggak ada duitnya, ngapain juga pusing-pusing mikirin soal slik OJK dan BI checking. Kecuali kalau kalian memang dalam waktu dekat ingin mencicil rumah, ingin cicil motor, cicil mobil, atau mungkin mengajukan pinjaman di tempat lain. Nah, ini mungkin perlu kalian pertimbangkan. Tapi kalau enggak, ya udah bodo amat aja. Kalian bisa lupakan aja slik OJK dan BI checking karena itu tidak akan ngefek apapun. Nah, lalu kemudian ada informasi WA juga yang agak sedikit menurut saya inilah momen-momen di mana ketika nasabah yang galbe itu mulai risau, mulai gelisah, dan mulai ketakutan. Nah, ada informasi jadwal penjemputan oleh pihak lapangan akan diberitahukan langsung oleh koordinator wilayah masing-masing. Ini secara nggak langsung mengancam para nasabah yang galbe itu kalau mereka akan didatengin DC lapangan ke rumahnya. Nah, di sini ada juga catatan ya, dan bahkan catatannya itu fontnya di bold atau ditebelin. Memblokir pesan ini kami anggap kabur dan akan naikkan kerana kasus perdata dan pidana, penggelapan barang atau dana. Ya, sekarang yang jadi pertanyaan adalah di mana letak penggelapannya? Di mana letak bawa kaburnya? Di mana letak penggelapan uangnya? Ini adalah murni proses pinjam meminjam, hutang piutang, yang mana itu tidak akan ada sama sekali unsur pidananya. Sekali lagi saya sering kali membahas di channel ini bahwa tidak ada unsur pidana apapun yang menghubungkan antara kasus gagal bayar, kasus telat bayar. Jadi mau dibawa ke jalur hukum pun silahkan, monggo aja, kalian nggak perlu takut. Karena intinya adalah kalian ini hanya berurusan dengan perdata. Dimana kalau sampai dibawa ke pengadilan pun, kalau kalian hanya bilang menyanggupi akan membayar hutang kalian dan kalian dinyatakan memang tidak mampu untuk membayarnya, justru kalian yang akan diuntungkan dan kalian yang akan menang. Jadi sebenarnya pinjol ini akan rugi sendiri jika membawa kalian ini ke kasus hukum, ke jalur perdata, di mana mereka harus membayar semuanya, biaya administratif, pengacara, semuanya harus mereka keluarkan, sedangkan kalian juga ujung-ujungnya tidak bisa membayar hal tersebut. Ya, jadi kalau diancam akan membawa barang pun, sita pun, jangan mau dan jangan dipercaya. Pastikan kalian meminta surat bukti, surat tugas jika ada memang DC lapangan ke rumah kalian. Dan satu hal lagi, mereka tidak berhak apapun untuk mengambil barang dari kalian tanpa izin kalian. Ya, jangan mau kalau memang dia mau nyita TV kalian, jangan mau, karena tidak ada unsur hukumnya. Karena tidak semudah itu untuk menyita barang-barang nasabah yang gagal bayar atau telat bayar, teman-teman. Pastinya harus ada kesepakatan dan persetujuan yang harus dilalui. Jadi WA semacam ini nggak hanya ditujukan oleh 1 atau 2 pinjol aja ya. Bahkan banyak banget saya sering temui pinjol-pinjol lain yang oknumnya ini menagih dengan cara-cara seperti ini. Nah, kebetulan yang ada di WA ini oknumnya adalah oknum DC dari Cash Cepat. Jadi apakah Cash Cepat bisa membawa kasus gagal bayar atau telat bayar ini ke jalur hukum? Jawabannya 100% tidak, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir, kalian bisa fokus aja untuk mencari uang, fokus kerja, gak usah mikirin hutang lagi. Yang penting kalian niatkan, kalian tabung, sisihkan uang kalian untuk membayar hutang-hutang kalian, itu sudah jauh lebih dari cukup. Ya, sekali lagi jangan sampai gali lubang tutup lubang, jangan pinjam di aplikasi lain yang akan memberatkan kalian sendiri nantinya.
Lebih baik berurusan dan bermasalah di satu aplikasi pinjaman online saja daripada kalian harus bermasalah di beberapa aplikasi pinjaman online. Ini akan jauh lebih ribet dan akan bikin pusing ke depannya. Jika kalian semua ada yang memiliki pengalaman yang sama, kalian bisa tulis di kolom komentar, sebutkan pinjolnya dan apa kata-katanya biar teman-teman yang lain juga bisa belajar dan mendapatkan informasi-informasi berharga seperti ini yang sangat bermanfaat untuk yang saat ini sedang gelisah dan cemas karena ancaman DC pinjol seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.